أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين. كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي وراه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahira wal batina qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم وعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد. Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini di pagi yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini untuk semata-mata mencari karunia Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencoba untuk membahas hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram
yang disyarahi oleh Sayyidul Walid Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah rahmatal abram, yang mana kitab ini Bulughul Maram buah karya dari seorang imam besar muhaddits, pakar daripada hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Semoga dengan pembacaan hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dipersembahkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama yang betul-betul berjuang untuk menyebarkan agama ini, mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan ilmu insyaallah di dalam kajian, di dalam membaca atau membahas kitab hadis ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keterbatasan kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhami, memberikan pemahaman, memberikan ilmu untuk bisa kita memahami hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah membaca kitab Bulughul Maram ini. Semoga apa yang sudah diniatkan oleh musannif dengan makna Bulughul Maram sampai kepada tujuan, kepada keinginan, sampai kepada maksud, yaitu maksud kita hidup dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala yuhaqqiq lana, menyatakan atau menerima, ya, apa yang kita inginkan, yaitu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mencoba membaca dengan harapan kita mendapatkan keberkahan daripada kitab ini. Al-Muallif rahimahullah, beliau membuka kitabnya dengan pembukaan yaitu Kitabut Taharah. Di dalam hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabiyun jalil an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu akhrajahu al-arba' wa ibn Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Tirmidzi. Boleh At-Tirmidzi, boleh At-Tirmidzi, atau boleh At-Tirmidzi, sebagaimana ya diriwayatkan ulama-ulama kita membaca nama daripada imam hadis ini. Kemudian diriwayatkan juga warawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis ini fil bahri, bahwasanya di laut itu huwa at-tahuru ma'uhu, ya, di dalam laut itu, ya, samudra yang sangat luas ini, huwa at-tahur, di dalam laut itu apa-apa yang ada di laut at-tahur,
ma'uhu, yaitu ma'uhu at-tahuru ma'uhu, airnya yang ada di lautan itu semuanya adalah tahur, suci, ya. Al-hillu maytatuhu, dan apa yang ada di lautan mayitnya, hewan-hewan yang mati di lautan, ya, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam halal untuk kita konsumsi, untuk kita manfaatkan. Dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah betul-betul menjelaskan, ya, bahwasannya air yang ada di lautan itu, di samudra ini, bahwasanya boleh kita untuk kita konsumsi, untuk kita mempergunakan di dalam hajat kita, bahwasanya tahur, dengan tidak ada keraguan, ya, air yang ada di lautan, ya, itu semuanya suci. Dan apa yang ada di lautan dari binatang-binatang, ya, mayitahnya atau bangkainya, kita ketahui bangkai di sini adalah sesuatu yang disembelih, yang tidak, ya, mayitnya yang tidak disembelih secara yang kita ketahui, ya. Ini menunjukkan bahwasannya mayitnya atau bangkainya yang berasal dari lautan, hewan yang ada di situ semuanya adalah halal dan boleh untuk kita manfaatkan atau kita konsumsi. Ya, tentunya nanti ini ada pembahasannya, bagaimana penjabarannya dalam syarahnya, kita lihat dalam hadis ini. Secara makna ijmali, secara makna global, hadis ini berangkat dari suatu pertanyaan seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab hadis ini. Ini adalah merupakan jawaban daripada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa tahmalu ma'ana al-ghalil wa tahammalu ma'ana al-ghalil min al-ma'i fa idza tawadda'na bihi atashna afana tawadda'a bihi." Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di lautan, kita berada di laut mengendari kapal begitu, dan kita membawa air tawar yang sangat sedikit. Ketika kami dalam keadaan haus, kalau kita berwudu, maka air kita mungkin akan habis sehingga kita tidak bisa minum. Kemudian sahabat itu bertanya, bagaimana hukumnya ya Rasulullah seandainya kami berwudu memanfaatkan air laut itu? Bagaimana hukumnya ya Rasulullah air laut yang kita pakai untuk wudu tadi? Ini adalah pertanyaan yang sebelumnya ya dilontarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab
dalam konteks hadis, lafaz hadis ini, fil bahri huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya air lautan itu boleh untuk kita bersuci, karena air itu at-tahur, berarti suci dan mensucikan, air yang ada di lautan. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan, memberikan semacam manfaat yang lain yang untuk kita bisa pergunakan daripada air itu, atau ketika kita berada di lautan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di luar dari pertanyaan sahabat tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu faedah bahwasannya menerangkan, ya, dalam hal ini sudah menjadi syariat, bahwasannya apa-apa yang di laut, hewan yang ada di laut ketika meninggal, ketika mati, ya, di lautan kita dapatkan, kita ambil, kita manfaatkan, kita konsumsi, nah, itu diperbolehkan, halal, suci, berarti segala macam bangkai, ya, yang ada di lautan, binatang yang ada di lautan, ya, dalam konteks hadis ini, ya, itu halal untuk kita bisa mengkonsumsi atau kita pergunakan di dalam kebutuhan kita. Kemudian apa yang kita bisa ambil ibarat hadis ini, sebagaimana di sini disyarahkan, ada syarah di bawahnya, fiqhul hadisnya, ditinjau dari fikihnya. Al-Imam Said Alwi bin Abbas Amliki di sini beliau menyatakan bahwasannya yang kita bisa ambil daripada fikih, yang kita ambil daripada hadis ini, beliau menjelaskan bahwasannya yutlabu mimman jahila syai'an an yasalla anhu ahlul ilm. Yang bisa ambil kita manfaat atau kita ambil satu ibarah dalam hadis ini, bahwasanya kita dituntut, ya, bagi orang yang enggak tahu, orang yang, ya, dalam hal ini bodoh masalah, maka hendaknya bertanya kepada orang yang ahlinya. Ya, dari hadis ini menjelaskan bahwasanya, ya, merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai orang muslim, ketika kita jahil, ketika kita enggak paham, ketika kita tidak mengetahui dalam satu permasalahan, hendaknya kita bertanya kepada yang ahlinya. Ya. Ini yang kita bisa ambil satu manfaat daripada hadis ini. Ya. Jangan sembarangan kita memutuskan suatu perkara kalau kita enggak tahu betul-betul, ya, apa itu pokok dan maksud daripada apa yang kita enggak tahu tadi. Jadi jangan malu untuk kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri. Ya, tanyalah kepada orang yang betul-betul ahli, paham, mengetahui tentang hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mungkin kita bisa ambil manfaat atau isyarat daripada hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bahwasanya jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin li anna sa'il innama rakibahus lis-sayd. Dalam hadis ini diperbolehkannya kita untuk mengarungi lautan, untuk kita berjalan mengarungi lautan, meskipun maksud dan tujuan kita ke laut tadi bukan semata-mata
untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan untuk ibadah. Tapi tujuan yang lain, yaitu untuk apa di sini? Lis-sayd, untuk memancing, untuk berburu, mengambil manfaat yang ada di lautan. Ini diperbolehkan, ya. Tapi bukan berarti di sini ya kita diperbolehkan untuk bermaksiat. Ya tentunya yang namanya maksiat dimanapun, ya maupun di laut atau di darat, ya hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan jawazu rukubul bahri li ghairi ta'atin. Jadi diperbolehkan ketika kita mengarungi, melewati, kita musafir, kita berjalan ke lautan itu untuk maksud, ya meskipun bukan untuk ketaatan, ya seperti apa? Seperti kita mencari karyanya Allah Subhanahu wa taala di situ, mencari untuk berburu, untuk memancing, ya untuk melihat keindahan laut, nah itu diperbolehkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, khauful 'atsh yubih tarku isti'mal al-ma' al-mu'addal lisyurbi fi at-taharati li-iqrar Rasul as-sa'il 'ala al-muhafadha 'alaihi wa 'adam at-tatahhur bihi. Di sini jelaskan khauful 'atsh, takutnya kita ketika kita dalam kehausan, di dalam suatu perjalanan, dalam suatu keadaan, diperbolehkannya kita untuk meninggalkan, untuk tidak mempergunakan air yang mana air itu dipersiapkan untuk minum. Seandainya kita minum air tersebut, ya kemudian kita tidak bisa, seandainya air tersebut kita gunakan untuk bersuci, berwudu, maka otomatis kita akan kehausan. Maka diperbolehkan untuk, ya yubihu tarku isti'malul ma' lil mu'addil lisyarab fit taharah. Diperbolehkan untuk kita tidak menggunakan air tersebut sebagai cadangan untuk kita minum, digunakan untuk bersuci. Jadi kita tidak menggunakan air yang untuk kita siapkan untuk minum tadi untuk berwudu, untuk bersuci. Ini merupakan liiqrar Rasul. Ini merupakan keputusan dan sudah diizinkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tadi. Yang mana orang tersebut selalu menjaga untuk dalam keadaan bersuci, ya. Sebab kalau kita gunakan air tersebut untuk yang kita siapkan untuk minum dan kemudian kita gunakan untuk bersuci, maka otomatis ya kita akan kehausan. Ini yang bisa kita ambil, ya, daripada fikul hadis, daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ma'ul bahri tahirun mutahhar, ya, yarful hadath wa yazilul khabath. Jadi air laut itu hukumnya suci dan mensucikan. Dia itu, air laut itu bisa mengangkat hadath dan juga menghilangkan kotoran. Karena sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dia tidak mengetahui tentang hakikat hukumnya air laut, sehingga takut enggak sah, ya, ketika mempergunakan air laut, ya, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya kita berwudu dari air laut itu, ya, sementara kita air untuk minum sangatlah sedikit. Kalau kita berwudu dengan air tersebut, maka kita tidak akan bisa minum. Bagaimana hukumnya air yang ada di lautan samudra tersebut, ya, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya fil bahri huwa tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Jadi air lautan itu, ya, kesemuanya adalah suci dan mensucikan, ya.
Kemudian kita bisa ambil manfaat atau kita tinjau daripada segi fikihnya hadis tersebut. Di sini yang kelima, as-samku la yahtaju ila zakatin li'anna syari'ah ahalla maitatahu wa mithlahu baqiya hayawanil ma'. Masyaallah. Jadi ikan yang ada di lautan itu enggak butuh untuk disembelih. Ya, ikan yang besar sekalipun ya, itu tidak harus disembelih, karena memang ya caranya untuk kita mengkonsumsi, untuk kita bisa ya menggunakan manfaatnya ikan tersebut tanpa kita sembelih, karena ini merupakan masyru' dan syariat, yang malah syariat menghalalkan mayitnya, bangkainya ya, dari jenis apapun ya, ikan yang besar yang kecil maka tanpa disembelih. Ini merupakan suatu kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ikan yang besar yang kecil semuanya untuk kita bisa mengkonsumsi tanpa melalui proses yaitu penyembelihan. Wa mithlahu, dan sejenis daripada itu, baqi hayawanil ma', dan semua hewan-hewan yang ada di air. Ya, jadi hewan yang ada di air ya, dari keterangan ini bisa kita mengkonsumsi tanpa harus dipotong secara ya secara adzakah syar'i yang berbeda dengan hewan-hewan yang ada di daratan. Kemudian di laut ya, kalau kita pindah ya, mereka itu jenis hewan yang berada di lautan itu kita pindah ke darat akan mati. Nah, itu halal bangkainya. Halal bangkainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang kita bisa bahas atau kaji dalam pertemuan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengambil suatu manfaat atau ilmu atau dari kajian hadis yang pertama daripada kitab At-Taharah dalam kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu ya, apa yang kita tidak ketahui